Karena saat ini Hun Miseng belum sepenuhnya menjadi pemilik api kekosongan. Maka dari itu, Hun Miseng berusaha sekuat tenaga mendapatkan api teratai murni supaya bisa mengaktifkan api kekosongan. Apabila ia memiliki kedua api tersebut, bisa dipastikan Hun Miseng menjadi kaisar tempur. Kaisar tempur adalah energi tempur yang paling tinggi di dunia ini dan bisa menjadi manusia tidak terkalahkan. Saat guru tua melawannya tadi, ia merasakan Hun Miseng masih berada di level dewa tempur. Tinggal satu langkah lagi, baru naik menjadi level kaisar tempur. Dan mereka harus berhati-hati. Yao Chen, Xiao Zu, Gu Longhang, Bu Zu 都成为我期待的样子，那一天就要到了。 Terlihat, keenam pemimpin sekte sedang bersama-sama menyatukan energi spiritual mereka untuk mempersiapkan pertarungan melawan sekte Aula Jiwa. Di sana terdapat ketua sekte Yao, ketua sekte Lei, sekte Si, sekte Hao, dan sekte Yan. Sekte di dunia ini sebenarnya ada 8, termasuk sekte Gu dan sekte Xiao. Namun saat ini hanya tersisa 7 sekte saja, sebab sekte Xiao sudah hancur dan digantikan oleh sekte Ling. Di sana mereka mendapatkan informasi seorang pemuda yang bernama Xiao Yan merupakan penerus atau keturunan asli dari sekte Xiao. Secara bersamaan, Xiao Yan datang ke sekte Gu yang membuat Sun Er begitu bahagia akan kedatangannya. Xiao Yan berkata kedatangannya saat ini ingin menemui ayahnya untuk berbicara 4 mata. Kemudian ia dibawa oleh salah satu pelayan untuk menunggu ketua sekte Gu yang sebentar lagi akan datang menemuinya. Sedangkan Sun Er mengobrol dan bertanya kepada guru tua apa yang hendak dibicarakan oleh Xiao Yan kepada ayahnya. Guru tua menjawab, Xiao Yan berencana ingin melamarnya. Sementara Xiao Yan akhirnya bertemu dengan ayahnya Sun Er, yang sangat senang bisa bertemu langsung dengannya. Ia pun bercerita, sekte Xiao di saat dulu menghabiskan kekuatan darah keturunan untuk mengalahkan pemimpin sekte Aula Jiwa terdahulu. Meskipun Xiao Yan keturunan asli, namun belum tentu ia memiliki kekuatan darah keturunan dari sekte Xiao. Di sana, Xiao Yan tidak peduli masalah tersebut, karena baginya tidak penting, sebab ia bisa jauh lebih kuat dengan kekuatan api surgawi yang ia miliki. Ia pun mengutarakan maksud kedatangannya untuk melamar Sun Er. Mendengarkan itu, ayah Sun Er tidak marah dan juga tidak melarang. Namun ia tidak bisa memberikan restunya bukan karena ia tidak setuju, namun karena Xiao Yan belum diketahui apakah memiliki kekuatan darah keturunan atau tidak. Mendengarkan itu, Xiao Yan bersedia mengikuti upacara kedewasaan untuk membuktikan apakah ia memiliki kekuatan darah keturunan dari sekte Xiao atau tidak. Singkatnya, upacara kedewasaan pun segera dimulai. Di dalam aula tersebut dihadiri oleh beberapa ketua sekte di dunia ini, termasuk guru tua juga berada di sana. Lalu tibalah saatnya bagi Sun Er untuk menguji kekuatan darah keturunan sekte Gu di tubuhnya. Apakah ia memilikinya atau tidak? Siapa sangka ternyata ia memilikinya. Terlihat terdapat tanda yang keluar dari jidat milik Sun Er. Kemudian Xiao Yan dipanggil dan diperkenalkan kepada keenam ketua sekte. Ayah Sun Er juga memperkenalkan Xiao Yan kepada mereka semua dan ingin menguji kekuatan darah keturunan. Namun sayang di saat ia hendak mengujinya, ternyata ia tidak memiliki kekuatan darah keturunan sekte Xiao di dalam tubuhnya. Lalu di malam hari, Xiao Yan terus memohon kepada ayah Sun Er supaya merestui pernikahannya. Tidak memiliki kekuatan darah keturunan, namun ia memiliki kekuatan api surgawi yang tidak kalah hebatnya. Tetap saja ayah Sun Er tidak bisa setuju, bukan karena ia tidak mau, namun memiliki kekuatan darah keturunan adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap sekte apabila ingin melakukan pernikahan. Tidak menyerah, Xiao Yan ingin bertarung dengan siapapun yang memiliki kekuatan darah keturunan untuk membuktikan kemampuannya. Mendengarkan itu, ayah Sun Er lantas memanggil Gu Yao untuk bertarung dengannya. Apabila ia menang, ayah Sun Er akan mempertimbangkannya nanti.
Lalu keesokan hari, duel antara Xiaoyan melawan Gu Yao akan diselenggarakan, bahkan ditonton oleh banyak ketua sekte di sana. Terlihat Xiaoyan berhasil unggul dan membuat Gu Yao terpojok, yang pada akhirnya Gu Yao menggunakan kekuatan darah keturunan sekte Gu. Namun tetap saja Xiaoyan mampu mengimbanginya, bahkan ia hanya sedikit menggunakan kekuatannya. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut. 古妖究竟是动用血脉之力了？天火三玄变，天火三玄变，萧族的传奇功法。 灭火莲。药尘啊，这个弟子啊，真不错。萧炎有血脉之力就好了。他就是最独一无二、不可替代的。 Setelah pertarungan selesai, tiba-tiba datang salah satu pasukan dari sekte Ling yang berkata kalau sekte mereka telah diserang oleh sekte Aula Jiwa. Bahkan, putri dari ketua sekte Ling juga terluka parah. Kemudian ayah Sun Er segera memeriksa luka di tubuh putri ketua sekte Ling yang bernama Ling Er. Setelah diperiksa, ternyata luka Ling Er tidak bisa disembuhkan dan tak lain ini ulah dari sekte Aula Jiwa. Singkat cerita, Ling Er telah terbangun dari pingsannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Waktu itu, ia, ibunya, bersama pasukan sekte Ling di perjalanan menuju ke sekte Gu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekte Aula Jiwa, menyebabkan ibunya beserta pasukannya tewas terbunuh. Diketahui kekuatan yang digunakan oleh sekte Aula Jiwa yaitu api kekosongan. Mendengarkan itu, mereka semua pun sangat terkejut sebab api kekosongan merupakan api surgawi level 2 yang tertinggi. Guru tua di sana berkata, Hun Miseng berniat mencuri setengah peta keberadaan api teratai murni dari tangan sekte Ling. Ia pun menyarankan mereka semua untuk mempercayakan api teratai murni supaya diambil oleh Xiaoyan, sebab hanya Xiaoyan yang ia yakini mampu melakukannya, mengingat ia sudah pernah bertarung secara langsung melawan Hun Miseng. Sontak semua sekte menolak. Mereka tidak percaya kepada Xiaoyan dapat melakukannya, sebab ia masih terlalu muda untuk mengemban tugas berat kali ini. Guru tua sangat marah kepada mereka semua karena meremehkan kemampuan muridnya. Xiaoyan meredakan amarah gurunya dan mencoba mengalah. Ia juga memberikan setengah potongan peta keberadaan api teratai murni. Sontak mereka semua sangat terkejut bagaimana ia bisa memilikinya. Melihat itu, ayah Sun Er meminta semua orang menghilangkan ego masing-masing dan bersatu melawan sekte Aula Jiwa. Kemudian, Ling Er juga memberikan setengah potongan peta keberadaan api teratai murni. Kedua potongan peta itu lalu digabungkan dan pada akhirnya mereka mengetahui keberadaannya. Mereka harus segera mendapatkannya lebih dulu sebelum keduluan oleh Hun Miseng. Sesaat, semua ketua sekte sudah sepakat untuk menyerahkan giok kuno mereka agar disimpan oleh ketua sekte Gu, karena hanya sekte Gu tempat yang paling aman. Singkat cerita, ayah Sun Er mencoba meminta maaf kepada putrinya masalah lamaran yang diajukan oleh Xiaoyan. Bukan ia tidak merestui, namun ia tidak bisa melanggar peraturan yang mengharuskan Xiaoyan memiliki kekuatan darah keturunan baru bisa menikahinya. Sun Er tidak marah, ia sadar akan kesulitan ayahnya saat ini. Di sana ayahnya berjanji apabila sekte Aula Jiwa berhasil dihancurkan dan dunia kembali damai, ia akan berusaha membuat putrinya ini bisa bersatu bersama Xiaoyan. Sesaat, Sun Er dipinta untuk mengambil batu giok kuno milik sekte Xiao kepada Xiaoyan, sebab seluruh ketua sekte sudah menyerahkan giok kuno mereka masing-masing. Giok kuno dari 8 sekte juga diincar oleh sekte Aula Jiwa saat ini. Keesokan harinya, Sun Er menemui Xiaoyan untuk menceritakan masalah itu. Xiaoyan dengan berbaik hati menyerahkan giok kuno milik sekte Xiao miliknya dan percaya kepada ayah Sun Er akan mampu menjaganya. 在薰儿眼里，小眼哥哥就是最强的。
Di tempat lain, guru tua sebagai pemimpin pavilion Xingyun di wilayah Zhongzhou memanggil ketiga pemimpin pavilion lainnya untuk mengajak mereka bekerja sama menghadapi sekte Aula Jiwa. Sebab seluruh sekte saat ini sudah bekerja sama. Kedua pemimpin pavilion yang datang ke sana tentu saja setuju. Namun hanya ada satu orang saja yang belum datang dan bisa dipastikan orang tersebut tidak akan mau bekerja sama, yaitu pemimpin pavilion Feng Lei, karena pemimpinnya terlalu egois. 能同舟共济，也会一起推进呐。 Kerjasama antara ketiga pavilion saat ini sudah diketahui oleh Tian. Sebagai pemimpin pavilion Feng Lei, ia sangat kesal dan tidak mau ikut kerjasama tersebut. Ternyata alasan ia menolak cukup simpel karena guru tua telah kembali. Sekarang, guru tua menjadi pemimpin keempat pavilion. Sedangkan ia sejak dulu ingin menjadi pemimpin keempat pavilion di wilayah Zhongzhou. Maka dari itu, keberadaan guru tua membuatnya menjadi sangat marah. King datang ke sana untuk membujuk gurunya tersebut. Ia menjelaskan, aliansi kerjasama ini bukan menentukan siapa yang terhebat atau siapa pemimpinnya, namun untuk berperang melawan sekte Aula Jiwa. Apabila pavilion Feng Lei tidak ikut berperang, maka ke depannya citra nama baik pavilion mereka akan dipandang jelek oleh semua orang. Mendengarkan itu, pikiran gurunya mulai terbuka dan akhirnya bersedia ikut bekerja sama dalam aliansi keempat pavilion saat ini. Singkat cerita, kini keempat pemimpin pavilion di wilayah Zhongzhou telah berkumpul dalam membentuk sebuah aliansi kerjasama dalam mempersiapkan strategi melawan sekte Aula Jiwa demi melindungi wilayah mereka yang kemungkinan besar juga akan ikut diserang. Akhirnya mereka semua sepakat menunjuk Xiaoyan sebagai ketua aliansi tersebut dan wajib mengikuti perintah darinya. Sementara itu, seluruh ketua sekte sudah berkumpul membahas perjalanan dalam mengambil api teratai murni. Ayah Sun lantas menunjuk Gu Yao yang dipilih untuk mengemban tugas dalam mengambil api teratai murni tersebut. Karena ia seorang anak muda dan juga memiliki kekuatan darah keturunan. Karena untuk mendapatkan api tersebut memerlukan energi tempur level dewa, maka dari itu Ayah Sun sebagai ketua sekte Gu akan membantu Gu Yao untuk meningkatkan energi tempurnya. Meskipun mustahil bisa meningkatkan energi tempurnya ke level dewa, namun setidaknya Gu Yao bisa mencapai energi tempur setengah level dewa. Di waktu bersamaan, guru tua ternyata sudah lebih dulu membantu Xiaoyan untuk naik level energi tempur dewa, yang dimana mereka sudah tahu Gu Yao dipilih untuk mengambil api teratai murni. Apabila Gu Yao gagal melakukannya, maka Xiaoyan yang akan menggantikan posisinya tersebut. Ritual lalu dilakukan. Gu Yao dibantu oleh Ayah Sun mulai meningkatkan energi tempurnya. Di malam hari, Xiaoyan bersama guru tua melihat bulan di langit yang tiba-tiba menjadi dua, yang dimana itu sebuah pertanda api teratai murni akan segera bangkit dan mereka harus segera pergi. Singkatnya, mereka telah tiba di gerbang masuk sebuah portal. Perlu diingat, di sana mereka harus berhati-hati sebab terdapat sebuah ilusi api siluman yang mampu membuat mereka hilang kendali bahkan menjadi serakah. Setelah mereka semua masuk, datanglah Xiaoyan bersama guru tua yang menyusul dari belakang dan ikut masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Xiaoyan berpisah dengan guru tua. Namun tiba-tiba ia melihat Hun Miseng sedang menyandera gurunya. Ternyata Xiaoyan sudah terkena ilusi siluman api. Untung saja ia segera menyadari hal tersebut. Kemudian ia melihat gurunya sedang diserang oleh ketua sekte Yao yang juga terkena ilusi dan menganggap guru tua sebagai Hun Miseng. Maka dari itu ia menyerangnya. Pertarungan sempat terjadi, namun Xiaoyan mencoba menggunakan api 3000 panas untuk menyerang. Dan ternyata api tersebut mampu menghilangkan ilusi siluman api sehingga ketua sekte Yao kembali sadar. Mengetahui yang menyelamatkannya adalah Xiaoyan, ia pun mengucapkan terima kasih.
Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan ayah Sun Er sedang bersama dengan ketua sekte Yan. Karena mereka saling mencurigai apakah asli atau ilusi, Xiao Yan memberikan pertanyaan kepada ayah Sun Er dan setelah diperiksa, ternyata mereka semua adalah asli. Lalu datanglah Gu Yao membawa Sun Er yang pingsan akibat terkena ilusi siluman api tersebut. Akhirnya mereka pun menemukan api teratai murni. Tak lama kemudian, penjaga api itu datang ke sana dan berniat mencegah mereka semua untuk mendapatkannya. Kita sebut saja namanya Samsul. Ia juga yang membuat ilusi siluman api agar mencegah orang-orang seperti mereka mendapatkan api teratai murni. Melihat mereka berhasil sampai ke sana, membuat Samsul begitu takjub melihatnya. Lalu ia mengeluarkan sebuah prajurit, salah satu anggota dari keluarga sekte Xiao, yang selama ini ia sandera dan ia kendalikan. Kemudian semua orang disegel menggunakan ilusi siluman api. Hanya Xiao Yan yang tidak terkena ilusi tersebut sebab ia memiliki api 3000 panas di tubuhnya. Alangkah terkejutnya semua orang, ternyata Sun Er yang mereka bawa sedari tadi merupakan palsu dan yang asli sudah disandra oleh Samsul. Alhasil, Xiao Yan bertarung melawan prajurit di sana untuk menyelamatkan Sun Er. Beberapa kali Xiao Yan kalah melawannya hingga pada akhirnya ia menggunakan transformasi api langit yang membuat prajurit itu kembali sadar dari pengaruh kendali Samsul. Ia pun sadar Xiao Yan adalah keturunan terakhir dari sekte Xiao dan ia pun memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan meledakkan dirinya ke arah Samsul agar ia tidak menjadi penghalang untuk Xiao Yan mendapatkan api teratai murni. Setelah semua orang berhasil selamat, kini Gu Yao dipinta untuk mengambil api tersebut. Xiao Yan menyerahkan tugas itu kepadanya sebab ia yang sudah ditunjuk oleh semua sekte. Gu Yao mengucapkan terima kasih karena sudah percaya kepadanya. Baru saja ingin mengambilnya, tiba-tiba Hun Miseng datang menghentikan. Terpaksa semua orang melawannya dan memberikan kesempatan kepada Gu Yao mengambil api teratai murni. Setelah berhasil didapatkan, guru tua beserta ayah Sun Er mencoba menahan Hun Miseng dan meminta mereka semua untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu portal jalan keluar sudah dibuka. Xiao Yan tiba-tiba merasakan kepalanya menjadi sakit. Seketika seorang pria, mantan pemimpin sekte Ling yang waktu itu sempat bertemu dengan Xiao Yan keluar dari tubuhnya, menghentikan Gu Yao yang ternyata Gu Yao sudah dikendalikan oleh Samsul untuk membawa pergi api teratai murni. Faktanya di sini, Samsul merupakan manusia yang diciptakan oleh mantan ketua sekte Ling di sana dan memenjarakan dirinya untuk menjaga api teratai murni. Samsul saat ini hendak membawa kabur api tersebut dengan memanfaatkan portal jalan keluar yang telah dibuka supaya ia bisa bebas. Lalu mantan ketua sekte Ling di sana meminjam kekuatan Xiao Yan untuk menyegel Samsul supaya tidak bisa kabur lagi. Di sana, Xiao Yan mulai mengingat kembali pria itu adalah orang yang pernah ia temui waktu itu dan merasa heran sejak kapan ia berada di tubuhnya. Ternyata kemarin Xiao Yan menerima harta karun dan tanpa sadar mantan ketua sekte Ling ini juga masuk ke dalam tubuhnya. Ia melakukan ini sebab sudah tahu kalau Xiao Yan pasti berniat mengambil api teratai murni. Berhubung api tersebut merupakan miliknya, maka dari itu ia menyerahkan langsung kepada Xiao Yan sebagai pemilik baru. Ternyata Samsul berhasil melepaskan segel di tubuhnya. Melihat itu, Xiao Yan segera membinasakannya, sehingga api teratai murni kembali muncul. Tak lama kemudian, Hun Miseng kembali lagi. Alhasil, semua orang memperebutkan api tersebut agar tidak jatuh ke tangannya. Karena hal itu, keseimbangan api teratai murni mulai goyah.
yang membuat api tersebut menjadi malapetaka dan akan meledak, membunuh semua orang yang ada di sana. Melihat itu, Hun Miseng akhirnya memilih mundur dan tidak jadi mengambilnya karena ia tidak ingin mati konyol di sana. Lantas ia pergi sambil membawa ketua sekte Yao bersamanya untuk disandera. Mereka semua masih berusaha mengendalikan api teratai murni agar tidak meledak. Xiao Yan lalu memaksakan diri untuk menyerap api tersebut masuk ke dalam tubuhnya, meskipun resikonya ia bisa mati akibat ledakan api tersebut. Setelah keluar, kini Xiao Yan tidak sadarkan diri, bahkan detak jantungnya sangat lemah akibat ledakan api teratai murni di dalam tubuhnya. Melihat itu, ayah Sun Er hanya bisa terdiam, sebab sudah bisa dipastikan Xiao Yan meninggal dunia. Sun Er begitu sangat bersedih dan tidak percaya akan hal tersebut. Lalu datanglah Yi Xian ke sana membawa buah bodi yang ia ambil dari pohon bodi kuno. Setelah dimakan, Xiao Yan berhasil selamat dan bisa bergerak kembali. Singkat cerita, setelah pulang, guru tua segera memeriksa tubuhnya, yang ternyata akibat ledakan api teratai murni, kini beberapa organ vital di tubuhnya sudah rusak, yang mengakibatkan ia tidak mungkin bisa menggunakan kekuatannya lagi. Bahkan, yang lebih parah, umurnya divonis hanya bisa bertahan tidak lebih dari 10 hari. 反正我迟早都是要知道的。 Hal itu membuat guru tua begitu sangat bersedih. Di sana Xiao Yan menerima apapun takdirnya, namun ia meminta sang guru untuk merahasiakan ini dari Sun Er karena ia tidak ingin membuatnya khawatir. Namun sayang, Sun Er tiba-tiba datang ke sana dan sudah menguping pembicaraan mereka dari luar. Maka dari itu, ia ingin mengajaknya pergi ke makam langit yang berisikan leluhur sekte Xiao yang terkubur di sana. Mungkin saja di sana mereka bisa menemukan cara untuk mengobati organ vitalnya yang sudah rusak. Kemudian, mereka pergi ke makam langit dan membuka portal untuk masuk. Xiao Yan bersama Sun Er segera masuk ke dalam portal tersebut. Di tempat lain, ketua sekte Yao disandra oleh Hun Miseng. Alasan ia menculiknya untuk diserap energi tempurnya, yang ternyata Hun Miseng selama ini ingin membangkitkan kembali ketua sekte Aula Jiwa terdahulu. Tidak hanya energi tempurnya yang diserap, ketua sekte Yao juga ikut binasa. Kembali ke Xiao Yan. Mereka terkejut karena bertemu dengan pria tua di sana. Tiba-tiba, Xiao Yan merasakan sakit di tubuhnya dan pingsan di tempat. Sedangkan Sun Er disandra oleh pria tua itu karena dianggap orang asing. Di sanalah pria tua itu baru mengetahui setelah Sun Er memberitahukan Xiao Yan adalah keturunan terakhir sekte Xiao. Kemudian, setelah Xiao Yan sadar, ia segera memukul kepala pria tua tersebut sehingga pertarungan pun terjadi. Namun sesaat, pria tua di sana merasa terpukau melihat Xiao Yan memiliki banyak sekali api surgawi, mulai dari api ungu, api teratai hijau, api dingin, api 3000 panas, dan terakhir api teratai murni. Bahkan juga menguasai api transformasi langit, teknik dari sekte Xiao. Melihat itu semua, pria tua di sana sangat senang. Keturunan terakhir sekte Xiao sangatlah hebat. Siapa sangka pria tua itu adalah pemimpin sekte Xiao terdahulu dan satu-satunya orang yang mampu mengalahkan pemimpin sekte Aula Jiwa. Xiao Yan menceritakan apa yang sudah terjadi saat ini, kalau ia ingin menghancurkan sekte Aula Jiwa dan meminta pertolongannya untuk menyembuhkan organ vitalnya yang sudah hancur akibat ledakan api teratai murni. 如何在天幕中突破斗帝，封印混天地塔？